Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan. Dan di dalam bulan pelayanan ini kita tiba pada topik kita yang terakhir, yaitu Soli Deo Gloria. Sepanjang bulan pelayanan ini, sebagian saudara sudah belajar tentang apa arti dan panggilan pelayanan. Dan minggu lalu saudara yang ikut kebaktian belajar tentang bagaimana Tuhan itu akan memberikan kepada kita penghargaan, pujiannya. Kita akan dihormati Tuhan, dipuji Tuhan, dapatkan golden buzzer, saudara ya. Dan saudara, itulah yang kemudian dikatakan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat ke-12. Tuhan Yesus berkata demikian, saudaraku. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Saudara, kita anak Tuhan perlu bersukacita. Kita perlu bergembira di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena nanti akan ada upah yang besar di sorga. Saudara, itu sebabnya saudara kalau dalam pelayanan kita seringkali harus bayar harga, bukan? Kita harus korbankan waktu, kita harus kemudian energi kita, pikiran kita, mungkin juga dana kita, segala apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, dan itu bayar harga bagi Tuhan. Nah saudara, kemudian kita akan saling menasihati, saling menguatkan, berikan cayo satu dengan yang lain yang mengatakan upamu besar di sorga. Nah saudara, sebagian kita akan merasa terhibur di dalam kelelahan kita, di dalam pelayanan kita yang bayar harga itu, kita kemudian iya Tuhan terima kasih, upah kami besar di sorga. Tapi saudara, sebagian juga mungkin yang lain akan melihat di sini justru ada problem saudara. Ada masalah sebab upahmu besar di sorga. Itu persoalannya. Nanti upahnya baru dapat di sorga. Nanti di sorga. Kami mau sekarang di bumi. Kami mau mendapatkan pujian, penghargaan itu sekarang di bumi. Sukacita kami, kegembiraan kami ketika kami mendapatkan upah itu, penghargaan itu, puji-pujian itu sekarang di bumi, saudara. Saudara, kita mulai merasa bahwa kita mau dipuji, kita mau dihormati, kita mau disanjung karena orang lain sudah menerima berkat dari pelayanan kita. Dan itu membuat kita kemudian mengharapkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Saudara, apakah kita hari ini ketika kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan dengan ada kerinduan, keinginan, harapan supaya dipuji-puji dan dihargai orang lain? Saudara, indikatornya sangat sederhana. Kalau kita tidak mendapatkan pujian itu, kalau kita tidak dihargai, kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan itu, saudara, maka kita akan kehilangan sukacita. Kita akan kehilangan kegembiraan. Kita akan kehilangan damai sejahtera melayani Tuhan. Lalu kita mulai akan kurang semangat, tidak bersemangat, lalu kemudian muntaber, mundur tanpa berita dalam pelayanan saudara. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen yang dalam pelayanan terkena penyakit muntaber ini? Mundur tanpa berita. Alasannya saudara, saya pernah mendengarkan beberapa orang-orang yang muntaber saudara. Itu kemudian mengatakan gini, ngapain pelayanan kalau tidak dihargai? Saya ulangi saudara ya, ini kalimat yang saya beberapa kali dengarkan. Ngapain pelayanan kalau nggak ada yang hargai saya? Kalau saya nggak pernah dipuji, saya nggak pernah dihargai, saya nggak pernah diakui pelayanan saya, ngapain pelayanan? Saudara, tanpa kita sadari kita kemudian mengharapkan pujian itu. Kita bahkan kemudian menuntut, kalau aku nggak dipuji, kalau aku nggak dihargai, kalau aku nggak mendapatkan kemuliaan itu, maka ngapain pelayanan? Sudah dalam Tuhan, tanpa kita sadari, kita kemudian sadar nggak sadar, cepat atau lambat, kita akan jatuh dalam satu dosa. Dosa kesombongan atau pride, saudara. Nah, ngomong-ngomong soal dosa kesombongan ini, saudaraku, saya sering juga mendengarkan orang katakan, lu jangan sombong-sombong amat gitu ya. Tapi ngomongnya sambil bercanda saudara, ngomongnya sambil tersenyum, ngomongnya sambil ringan-ringan aja, lu jangan sampai sombong-sombong amat gitu ya. Sombong-sombong dikit aja gitu saudara ya. Nah saudara, apakah kita boleh sombong-sombong dikit aja? Saudaraku, saya ingin mengajak kita melihat dosa yang satu ini, dosa kesombongan. John Stott, seorang teolog saudara, dia berkata kalimat ini.
Pride is more than the first of the 7 deadly sins. Ya, ada tulisan mengenai ada 7 dosa yang mematikan. Dan dikatakan di sana oleh John Stott, dosa kesombongan itu adalah the essence of all sins. Ada esensi dari segala dosa. Itu adalah dosa yang paling berbahaya, yang paling mematikan adalah dosa kesombongan. Seorang teolog lain dan penulis yang sangat baik bernama C.S. Lewis, saudara, dia mengatakan demikian. Pride atau kesombongan itu on the other hand is the mother of all sins. Adalah ibu, induk asal dari segala dosa. And the original sins of Lucifer, si jahat itu, saudara. Ini adalah dosa yang mengawali kisah si jahat itu, yaitu dosa kesombongan. Kesombongan yang digambarkan seperti sebuah alat instrumen, alat musik yang merasa dari dirinya sendiri bisa untuk memainkan yang terbaik, nada yang terbaik, karena dia merasa dia lebih pintar, lebih baik, lebih ngerti daripada sang musisi. Saudara, itulah pride, kesombongan. Merasa diri lebih daripada yang lain. Saudara, dosa kesombongan inilah yang berhasil membuat bahkan malaikat pun jatuh dalam dosa dan terbelenggu dalam dosa. Saudara, dalam Yesaya pasal 14, di sana dikatakan, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Siapa itu bintang timur, putra fajar? Saudara, dalam sejarah ini kemudian dikenal sebagai Raja Babel. Manusia yang merasa diri mampu, manusia yang merasa diri kuat, punya segalanya, dan dia mulai sombong, dia mulai merasa segala kemuliaan menjadi miliknya. Dan pada waktu itu ia merasa menjadi seperti Tuhan dan kemudian jatuh, saudara. Tapi kemudian secara teologis simbolis juga dikatakan bahwa bintang timur ini, terjemahan beberapa Alkitab mengatakan sebagai Lucifer, saudara. Bintang timur ini adalah si jahat itu sendiri, yang kemudian juga jatuh dalam dosa kesombongan. Dosa yang diterjemahkan dengan kalimat seperti ini. Aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini dosa itu, saudara. Inilah kesombongan, inilah pride itu. Yaitu hendak menjadi seperti Tuhan yang maha tinggi itu. Saudaraku, kesombongan seperti ini, keinginan untuk menjadi seperti Allah dan menerima kemuliaan seperti Tuhan itu, inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi orang-orang yang sombong. Dan respons daripada Tuhan kepada mereka yang sombong seperti ini, yang kemudian mengatakan, aku adalah Tuhan atas hidupku sendiri, aku yang ngatur hidup sendiri, I am the captain of my soul. Akulah Tuhan, akulah Tuhan atas hidupku. Aku yang perlu mendapatkan segala kemuliaan karena aku bisa melakukan ini dan itu. Aku dengan kekuatanku sendiri bisa mengerjakan segala macam hal. Dan karena itu segala puji hormat hanya bagiku. Saudaraku, respons Tuhan kepada mereka yang seperti ini. Ayat 22. Aku, siapa aku itu? Tuhan semesta alam. Aku akan bangkit melawan mereka. Saudara, orang-orang sombong adalah orang-orang yang akan berhadapan dengan lawan yang bernama adalah Tuhan Yahweh, pencipta penguasa semesta alam. Akan dilawan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan melawan orang-orang sombong. Dan bukankah godaan kesombongan ini yang bukannya membuat malaikat jatuh dalam dosa, tapi juga membuat Adam dan Hawa pun jatuh dalam dosa. Saudara, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa karena kepincut makan buah yang menarik itu. Kenapa buah itu menjadi menarik? Oleh karena mereka mendapatkan penjelasan godaan daripada ular si jahat itu yang sudah terlebih dahulu jatuh dan kemudian ingin manusia jatuh juga dalam dosa yang sama. Maka kemudian dia memberikan sebuah godaan, cobaan kepada Hawa dan kemudian kepada Adam dengan kalimat seperti ini. Kata ular, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah kejatuhan Adam dan Hawa itu. Ketika mereka melihat buah itu jadi memikat hati mereka, karena mereka mulai melihat dari buah itu kita akan menjadi seperti Allah. Saudaraku, dosa yang membuat manusia itu tidak mau lagi berada dalam relasi pencipta dan yang dicipta. Yang dicipta itu harus menyembah kepada sang pencipta. Yang dicipta itu harusnya memuliakan, melayani dia yang mencipta. Tapi sekarang gak mau. Sekarang aku mau jadi Tuhan. Aku mau yang mau dimuliakan. Aku yang mau dipuji.
Aku yang menerima segala pengakuan itu. Aku mau menjadi seperti Tuhan. Saudara, ketika manusia melakukan itu, manusia kemudian jatuh dan dibelenggu oleh dosa. Saudara, Alkitab dengan jelas sekali menjelaskan bahwa dosa kesombongan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Amsal pasal 6 ayat 16 berkata demikian. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi Tuhan. Ada hal yang dibenci Tuhan. Ada hal yang menjijikkan, menjadi kotoran, menjadi dosa di hadapan Tuhan. Dan saudara perhatikan ayat 17. Daftar 7 itu saudara dimulai dengan apa? Mata yang sombong. Saudaraku, sombong itu menjadi daftar yang pertama. Yang paling dibenci, yang paling menjijikkan, yang berdosa itu adalah kesombongan. 1 Petrus pasal 5 ayat 5, Yakobus 4 ayat 6, dan perjanjian baru sekali lagi diulangi. Allah menentang orang yang congkak, yang sombong itu. Allah menentang. Saudara, dengarkanlah apa yang menjadi bagian daripada perenungan kita hari ini. Tuhan itu membenci. Tuhan itu menentang. Tuhan itu melihat kesombongan sebagai suatu dosa yang menjijikkan. Tuhan itu bahkan menjadi lawan dari mereka yang sombong. Saudara, ingatlah selalu bahwa kesombongan adalah mother of all sins, saudara. Kita tidak boleh dengan ringan berkata, sombong amat sih lo. Gak boleh, saudara. Pada waktu kita mulai merasa diri menjadi sombong, pada waktu kita merasa diri butuh pujian, pada waktu kita merasa kemuliaan itu seharusnya menjadi milikku, saudara, pada waktu itu kita seharusnya berlutut di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang melakukan suatu dosa yang menjadi sesuatu yang kejijikan di mata Tuhan. Menjadi dosa yang serius sekali. Saudara, dosa kesombongan itu serius bahayanya. Dosa kesombongan itu menjadi sesuatu yang mematikan, saudara. Pada waktu saya renungkan ini, saya kemudian memikirkan, kalau begitu dosa kesombongan itu apa, saudara? Dosa kesombongan adalah ketika aku ingin menjadi Tuhan atas hidupku. Dan sebagai Tuhan, aku mau kemuliaan itu menjadi milikku. Dan artinya aku sedang mencuri kemuliaan yang seharusnya milik Tuhan. Itu menjadi milikku. Dosa kesombongan menjadi sesuatu yang berbahaya. Oleh karena dosa ini membuat kita menjadi pencuri kemuliaan yang hanya milik Tuhan. Karena itu saudara, dosa kesombongan adalah sesuatu yang serius. Saudara perlu perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini mengingatkan saya, dan saya berharap mengingatkan saudara sekalian. Dosa itu berbahaya, saudara. Saudara perhatikan orang yang kemudian bergantung, dan kemudian di situ ada pride-nya. Kalau dia tidak lepaskan dosa itu, maka dia akan jatuh. Dia akan gagal, dia akan kalah. Dia akan menjadi orang Kristen yang kalah, saudaraku. Saudara, dosa itu berbahaya, kesombongan itu berbahaya. Dan karena itu kita perlu benar-benar memperhatikan hal ini. Jangan kasih makan berhala dosa itu di dalam hidup kita. Berhala itu harus kita singkirkan. Kita tidak boleh memuaskan keinginan kita untuk dipuji dan dimuliakan. Kita harus singkirkan hal itu. Sebab kalau tidak, saudaraku, maka di dalam pelayanan kita dan kehidupan kita mengiring Tuhan, kita sadar tidak sadar, kita sedang memelihara sebuah dosa, sebuah berhala yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara, sampai titik ini, saya berharap saudara sudah mulai melihat dan sudah mulai merasakan keseriusan daripada dosa kesombongan. Ini bukan sekedar kegagalan manusia. Ini bukan sekedar dosa dari salah satu dosa manusia. Ini adalah dosa yang menjadi mother of all sins. Ini serius di hadapan Tuhan. Dan kita perlu berhati-hati. Kita perlu menyelesaikan masalah dosa ini. Kita perlu menjadi orang yang tidak sombong, saudaraku. Sebab Tuhan membenci orang yang sombong. Saudara, kalau gitu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan bisa hidup tidak sombong ini, saudara. Tidak terjebak pada dosa yang satu yang berbahaya sekali ini. Saudaraku, ayat yang kita baca tadi memberikan kepada kita sebuah jawaban yang begitu baik, begitu indah. 1 Korintus pasal 4 ayat ke-6. Jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri.
Dan bagaimana caranya supaya kita tidak menyombongkan diri? Ayat 7 memberikan sebuah kita jawaban. Pastikan kita tahu dari mana segala sesuatu yang kita miliki dan kita capai hari ini. Pastikan saudara tahu segala yang saudara miliki. Saudara punya kemampuan apa saja. Saudara punya pencapaian apa saja. Saudara harus tahu itu datang dari siapa. Saudara 7 berkata demikian. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting? Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah terlibat dalam pelayanan, lalu kemudian merasa diri begitu penting. Kalau nggak ada saya, gereja nggak maju. Kalau nggak ada saya, maka persekutuan ini tidak jalan. Kalau nggak ada saya, maka kemudian segala sesuatu yang terjadi akan kacau. Kalau nggak ada saya, saudara, kita kemudian merasa diri begitu penting. Kita merasa kalau nggak ada saya, maka semuanya tidak bisa jalan dengan baik. Seakan-akan kitalah sumber segala kemajuan gereja. Saudara, dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, jangan engkau membanggakan diri. Kenapa? Karena engkau tidak punya alasan untuk membanggakan diri. Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Saudara, ini bukan pertanyaan terbuka. Ini pertanyaan retorik. Pertanyaan yang jawabannya jelas. Tidak ada satupun dari yang baik pada hidup kita yang tidak berasal daripada Tuhan. Semua itu kita terima dari Tuhan. Dan kalau kita terima dari Tuhan, kenapa engkau anggap diri penting? Kenapa engkau anggap diri layak untuk mendapatkan kemegahan itu? Gak bisa. Karena kalau kita sadar, semua yang kita miliki datang dari Tuhan, kita akan tahu diri dan akan sungguh-sungguh tidak mampu untuk membanggakan diri dan memegahkan diri. Saudara dalam Tuhan, satu kali saya mendengarkan seorang jemaat yang merenungkan masa-masa pandemi yang lalu itu, saudara. Lalu dia kemudian menceritakan bagaimana dia melihat keluarganya yang kemudian berjuang untuk napas itu, saudara. Ya, dalam COVID itu dia susah bernafas. Saudara, sanak keluarganya, dia lihat bagaimana napas susah, berjuang cari napas, berjuang untuk bisa bernafas, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Lalu kemudian dia melihat bagaimana jemaat-jemaat yang ada sekitar dia juga begitu, berjuang untuk bisa napas, sampai menghembuskan napas terakhir. Lalu kemudian dia masih bisa napas. Dia kemudian berkata pada saya begini, saya banyak berpikir, dari sekian banyak orang, saya lihat bagaimana orang itu susah napas sampai hembuskan nafas terakhir. Kalau saya sekarang masih punya nafas, ini nafas dari Tuhan. Ini nafas milik Tuhan. Tuhan kapan saja bisa ambil. Tapi kalau saya masih bisa nafas, itu nafas dari Tuhan. Sehingga sekarang saya harus tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau kasih saya nafas dan masih kasih saya nafas, saya mesti ngapain? Saudaraku, saya kira ini perenungan yang baik dari seorang anak Tuhan yang ngerti bahwa tidak ada apapun dalam hidup kita yang tidak berasal dari Tuhan. Bahkan tuh nafas pun kita butuh Tuhan. Karena nafas itu datangnya dan diberikan oleh Tuhan. Nggak ada yang bisa memegahkan diri. Nggak ada yang bisa menyombongkan diri. Semua yang kita miliki adalah datang dari Tuhan. Karena itu saudara, orang yang sombong adalah orang yang gagal paham bahwa tidak ada satupun yang baik dari dirinya. Itu yang tidak berasal daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mampukan, kalau bukan Tuhan yang berikan, kalau bukan Tuhan yang pelihara hidup kita, tidak mungkin kita lakukan apapun yang kita mau, bukan? Dan karena itu saudaraku, kalau kita ingin menjadi orang yang tidak sombong, maka obatnya sederhana. Obatnya apa saudaraku? Pahami dan yakinilah bahwa tidak ada satupun hal yang baik dalam hidup kita yang tidak kita terima dari Tuhan. Segala yang baik itu datang dari Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyadari semua yang baik dalam hidup kita datang daripada Tuhan, kita akan kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang punya dan Dia yang berikan pada kita. Kita ini menikmati dan membagikan berkat itu. Dan karena itu hanya Dia yang layak terima segala puji, hormat, kemuliaan. Siapa kita sehingga kita layak menganggap diri penting? Siapa kita sehingga kita menganggap diri bisa megahkan diri? Enggak ada. Bahkan nafas pun
itu datang dari Tuhan. Sudah dalam Tuhan, saya kira setiap kita perlu sama-sama terus mengingat lagu yang tadi kita nyanyikan. Kalau kemudian lupa lagunya, ingat lagu sekolah minggu, saudara. Lagu sekolah minggu, banyak lagu sekolah minggu pun memiliki teologi yang sangat penting, saudara, dalam hidup anak Tuhan. Salah satu lagu sekolah minggu yang saya kira baik sekali adalah lagu yang berkata demikian. Dia harus makin bertambah. Sudah kata lagunya? Nyanyi sama-sama. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Kenapa? Nama Yesus saja disembah. Kita di mana? Tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Saudara mau lihat gereja Tuhan maju? Ayo terlibat dalam pelayanan. Tapi saudara, pada untuk melayani, jangan mengharapkan upah sekarang. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan jadi sombong. Jangan jadi orang yang kemudian merasa diri layak untuk terima segala yang baik itu, yang milik Tuhan itu. Kita harus makin kurang, Tuhan harus makin bertambah. Karena di dalam semuanya itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara, bulan ini buat GKA Elion ada bulan pelayanan. Tapi bulan ini juga adalah bulan reformasi. Oktober ini adalah bulan reformasi, di mana banyak gereja-gereja reformasi itu kemudian membicarakan mengenai satu peristiwa penting dalam bulan reformasi, yaitu tanggal 31 Oktober. 31 Oktober 1517, 500 tahun yang lalu, saudara. Dan saudara, pada waktu itu ada seorang bernama Martin Luther yang kemudian merenungkan kitab suci, lalu kemudian menemukan kebenaran kitab suci. Lalu dia menempelkan 95 prinsip, 95 dalil di pintu gerbang gereja di Wittenberg, saudara. Untuk menyatakan sebuah pemahaman dia terhadap kebenaran dari firman Tuhan yang begitu penting. Dan bersama dengan para reformator-reformator lainnya, seperti Johannes Calvin, mereka kemudian merancang sebuah landasan yang penting sekali buat teologi reform, yang kita kenal dengan 5 sola. Saudara ingat 5 sola ini? Saudaraku, sola scriptura, hanya oleh firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi standar di dalam kehidupan kita, dalam pemahaman iman kita, di dalam mengatur kehidupan kita. Hanya firman Tuhan yang atur hidup anak Tuhan. Sola fide, hanya karena iman, oleh imanlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia berdosa, kita tidak bisa selamatkan diri sendiri. Tidak ada perbuatan baik dalam hidup kita yang sanggup membawa kita datang kepada Tuhan. Tetapi dalam anugerah Tuhan, di dalam iman itulah kepada Yesus Kristus kita bisa mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang datang hanya karena anugerah Tuhan. Inisiatifnya Tuhan, sola gratia. Hanya karena inisiatif Allah. Allah yang belas kasihan pada umat manusia berdosa. Ketika kita masih jalan dalam antrian kebinasaan, tidak punya harapan untuk bisa mendapatkan keselamatan itu. Tapi Allah berinisiatif. Allah mencari orang berdosa. Allah menyelamatkan orang berdosa. Kristus sudah datang. Solus Kristus. Kristus yang sudah datang, berinkarnasi, mati di kayu salib, menebus dosa kita, menggantikan dosa kita, dan kemudian bangkit pada yang ketiga, mengalahkan dosa dan maut, sehingga kemudian setiap anak Tuhan bisa berkata, "Hai maut, di mana kesengatmu? Hai maut, di mana kuasamu?" Karena kuasa maut sudah dipatahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Solus Kristus. Hanya karena Kristus yang menjadi perantara antara saya orang berdosa dengan Tuhan yang suci dan kudus, maka sekarang hidup saya berubah. Hidup saya menjadi orang yang sudah diselamatkan karena anugerah. Dan karena itu, hidup orang yang penuh anugerah ini, yang ceritanya dihidupi dengan anugerah, dari kebinasaan kekal, sekarang menjadi orang yang diselamatkan, berada dalam antrian kemuliaan Allah. Maka seluruh hidup saya, soli Deo Gloria. Seluruh hidup saya hanya punya satu cerita, yaitu cerita untuk mempermuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan saya hanya untuk satu hal, yaitu untuk memberikan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Tidak ada tempat buat saya menerima kehormatan itu.
Saya tidak mau jadi pencuri kemuliaan Tuhan. Segala puji, hormat, mulia hanya bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena saudara, keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan hanya melalui karya Kristus. Diterima oleh iman yang hanya ditemukan di dalam kebenaran kitab suci Alkitab. Dan semuanya ada untuk kemuliaan Allah. Inilah ringkasan daripada teologi reformasi yang kita pegang hari ini. Dan hari ini saudaraku, saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir di dalam rumah Allah ini. Sudahkah cerita ini engkau miliki? Sudahkah engkau menjadi seorang yang menerima keselamatan daripada Allah? Anugerah Allah itu ada pada dirimu. Bukan karena perbuatan baikmu. Bukan karena engkau hadir dan beribadah dengan setia, maka engkau pasti selamat. Enggak, kita orang berdosa. Dan orang berdosa ini butuh Tuhan. Dan Tuhan itu sudah datang bagi kita. Dengan inisiatifnya, dengan kasih karunia anugerah Allah itu. Kita orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian kita bisa hidup bagi Tuhan. Dan karena itu saudaraku, kalau engkau belum percaya pada Tuhan. Kalau engkau belum menerima keselamatan pada Tuhan, ini waktunya. Engkau berada di rumah Allah untuk mendengarkan berita anugerah ini. Hiduplah dalam anugerah. Percayalah. Bukan karena engkau mampu. Bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau bisa ini dan bisa itu. Bukan bahkan karena engkau melayani aktif di gereja. Maka engkau pasti selamat. Bukan. Semata-mata anugerah Allah. Semata-mata karena anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau bisa selamat. Dan karena itu, biarlah engkau hidup dalam anugerah Allah. Hidup dan kepercayaan penuh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saudara mungkin berkata, puji Tuhan, saya sudah menjadi orang yang sudah selamat. Saya sudah menerima anugerah itu. Kalau engkau sudah terima anugerah itu, pertanyaan berikutnya, kenapa diam? Kenapa tidak hidup bagi Tuhan? Kalau Tuhan sudah mati bagimu, kenapa engkau tidak hidup bagi Tuhan? Kalau engkau sudah menerima anugerah Allah itu, kenapa engkau tidak sungguh-sungguh rindu untuk mengucap syukur kepada Allah dan mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah? Kenapa engkau tidak melayani Tuhan? Saudara, marilah kita sungguh-sungguh, kalau kita sungguh hidup dalam anugerah, kita menyadari anugerah itu, maka kemudian itu akan menggelisahkan hatiku dan hatimu. Dan kita akan sama-sama berkata, Tuhan, hidupku milik-Mu. Dan aku tidak mungkin hidup untuk diriku sendiri. Aku mau melayani-Mu. Saudara, seringkali ada orang-orang yang kemudian mau dibujuk-bujuk pelayanan, bukan? Ayo melayani, ayo melayani. Gereja kurang ini, gereja butuh ini, gereja butuh itu. Saudara, seakan-akan kita penting. Seakan kalau kita nggak ada, kita nggak melayani, maka kemudian gereja akan kekurangan orang. Saudara, mari kita balik cara berpikir ini. Enggak, Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Dan Tuhan sudah datang bagi kita. Tuhan sudah beranugerah bagi kita. Dan setiap kita yang sudah terima keselamatan Tuhan itu, saya akan berdoa, Tuhan mampukan saya untuk melayani-Mu. Beri saya kesempatan untuk melayani-Mu. Saya nggak mau hidup percuma. Kita akan katakan pada pengurus gereja, kepada hamba Tuhan, kepada majelis, beri saya kesempatan melayani. Saya nggak boleh diam. Kalau Tuhan sudah beranugerah besar pada hidup saya, masa saya diam? Saya nggak boleh diam. Karena itu gereja harus berikan saya kesempatan melayani. Sudah saya berdoa supaya di rumah Tuhan ini, di gereja ini, akan muncul anak-anak Tuhan seperti itu. Bukan dibujuk-bujuk, bukan ditarik-tarik masuk pelayanan. Tapi akan minta kepada gereja, beri saya kesempatan melayani. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau hidup bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah mati bagi saya. Dan saudara, ketika engkau sudah melayani Tuhan, ketika engkau sedang sibuk dalam pelayananmu, dan engkau sudah berkorban, engkau sudah bayar harga luar biasa, dan kemudian engkau merasa capek, lemah, engkau merasa diri apa yang saya lakukan ini benar atau enggak, apakah ini ada dampaknya atau tidak, saudaraku, biarlah engkau kemudian sungguh-sungguh mulai berkata, Tuhan, ini bukan tentang aku. Kalau aku melayani, ini ucapan syukur kepadamu. Ini bukan tentang aku dapat pujian. Bukan tentang aku dapat pengakuan. Kalaupun aku nggak dipuji, kalaupun aku tidak dihargai, kalaupun aku nggak diakui, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Saudara, adakah hidup kita seperti itu? Adakah kita menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh sadar bahwa hidup kita adalah bagi Tuhan? Dan inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran daripada Martin Luther, saudara. Pada waktu dia menggumuli kalimat-kalimat sola ini, saudara. Pada waktu dia menuliskan 95 tesis itu. Saudara, dia sedang bergumul dengan kondisi gereja hari itu. Gereja yang dipenuhi dengan manusia-manusia pemimpin yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Tapi pemimpin-pemimpin gereja yang sedang berlomba-lomba untuk memberikan otoritas dan pengakuan dan kemuliaan bagi dirinya sendiri.
Bahkan mengalahkan otoritas Alkitab. Kata pemimpin gereja lebih penting daripada kata Alkitab, saudaraku. Dia bergumul dengan situasi itu. Benar nggak hidup seperti itu? Dia bergumul dengan satu surat, disebut nama surat indulgensia, surat pengampunan dosa. Kata di gereja pada waktu itu, saudaraku, kalau engkau berdosa, don't worry, be happy. Yang penting you punya duit. Kalau you punya duit, lu bayar, lu beli surat pengampunan dosa, maka dosamu akan diampuni di surga. Saudara, dosa bisa diampuni dengan duit dan bayar uang. Pakai duit itu bayar surat pengampunan dosa. Dia bergumul, apakah dosa dibayar dengan uang, saudara? Saudaraku, dia bergumul juga dengan dirinya sendiri. Dia berindu menjadi manusia, anak Tuhan yang saleh, yang sungguh-sungguh hidup suci di hadapan Tuhan. Tapi berjuang untuk hidup suci, berjuang untuk hidup saleh, makin dia sadar dia hidup salah. Makin sadar dia berdosa, makin sadar dia sedang berada dalam muka Allah ketimbang dalam kasih Allah. Dan sudah di dalam pergumulan besar untuk semua ini, yang merasa tidak ada harapan bagi gereja, bagi hidupnya sendiri. Dan waktu itulah dia kembali pada kitab suci. Dia kembali kepada Alkitab, dan secara khusus pembacaan dan studi kitab Roma. Itu membawa dia pada suatu titik kesadaran penting. Yang menjadi titik balik dari hidup dia sebagai anak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan. Yaitu keselamatan itu datang daripada Tuhan. Saudara, dalam kitab Roma inilah ia kemudian melihat bagaimana Paulus itu mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu membawa orang percaya kepada Tuhan, dan orang yang percaya pada Tuhan dengan iman akan diselamatkan. Kenapa kita butuh iman untuk diselamatkan? Karena pasal 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 6 ayat 23. Orang yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu berhadapan dengan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Kematian yang kekal itu. Tidak ada lagi pengharapan bagi orang-orang yang hidup dalam dosanya. Berdasarkan pada kemampuan sendiri pasti nggak bisa. Tapi bersyukur pada Tuhan, dia lanjutkan. Kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang melihat Tuhan memberikan jawaban dan harapan itu. Sehingga dia melihat kasih Allah yang luar biasa. Roma pasal 5 ayat 8. Allah tunjukkan kasihnya kepada kita ketika Kristus mati bagi orang berdosa. Ketika kita masih berdosa, ia mati bagi kita. Dan saudara, ia bukan hanya sekedar mati bagi kita. Ayat 10, pasal 10 ayat 9. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu Yesus adalah Tuhan yang sudah dibangkitkan dari kematian, maka engkau akan diselamatkan. Saudara, dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dan Tuhan sudah mengalahkan dosa dan maut. Dan orang yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Saudara, melihat semua berita baik Injil ini, seorang Paulus tidak bisa tidak mengakhiri perenungan tentang Injil itu dengan sebuah doksologi, dengan sebuah puji-pujian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang yang mengenal Injil, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, akan sampai pada puji-pujian ini, saudaraku. Mereka menyadari satu hal, segala sesuatu adalah dari Dia. Dialah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Dialah pencipta kita. Dia yang menguasai seluruh hidup kita. Segala sesuatu oleh Dia. Dialah yang kemudian memelihara hidup kita. Bukan hanya mencipta kita, tapi menopang kita dan memelihara hidup kita. Seluruh kemampuan yang kita miliki hari ini, itu oleh Dia. Dia yang kerjakan bagi kita. Saudara, bawa dalam kehidupan pelayanan kita, semua kemampuan kita melayani Tuhan, semua prestasi yang kita capai untuk dalam pelayanan, semuanya itu oleh Dia. Dialah sumbernya. Enggak ada dari diri kita yang bisa kita banggakan. Dialah sumbernya. Dan karena Dia sumbernya, maka segala sesuatu didesain untuk Dia. Ciptaan ini harus sadar hal ini. Tahu diri, kita ini dicipta untuk Dia. Untuk kehendaknya, untuk kemuliaannya. Sehingga setiap anak Tuhan yang hidup seperti ini, hidup dalam anugerah Tuhan, dia akan sungguh-sungguh berkata, bagi Dia dan hanya bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah dalam Tuhan, hidup kita didesain Tuhan untuk mempermuliakan Dia. Saudara, apa artinya keberhasilan dan pelayanan?
Saya mau sebutkan dengan kalimat seperti ini. Keberhasilan kita yang tertinggi adalah ketika nama Tuhan paling dipermuliakan dalam segala hidup dan pelayanan kita. Itulah upah kita di bumi dan nanti di sorga. Saudaraku, engkau ingin mendapatkan upah pelayananmu di bumi ini, terima ini saudara. Keberhasilan kita yang tertinggi, upah kita yang terbaik adalah ketika dalam seluruh keterbatasan kita, kita boleh melayani Tuhan dan dapat anugerah melayani Tuhan. Dan dari sana nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh hidup dan pelayanan kita. Itulah upah kita. Itulah kerinduan terbesar daripada setiap anak Tuhan yang tahu apa artinya hidup dalam anugerah. This is not about me, this is about God. Hanya Dia yang layak terima segala puji. Soli Deo Gloria. Ini harus menjadi tema hidupku dan hidupmu saudaraku. Saudara, ujung-ujung dari segala yang kita kerjakan, biarlah Soli Deo Gloria. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini sehebat apapun yang berhak memuliakan diri dan menyombongkan diri, bukan. Semua yang baik datang dari Tuhan. Tapi saudara, kalau ada orang yang kelihatannya punya kandidat bisa memegahkan diri sedikit, saudara. Saya kira kandidat itu salah satunya orang ini, saudara. Orang yang bernama Johann Sebastian Bach. Ya, yang belajar musik klasik tentu tahu nama ini. Yang tidak belajar musik klasik tapi dengar Spotify mungkin pernah dengarkan orang ini. Ya, komposer yang luar biasa. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia seorang music director di gereja di Jerman, saudara, pada zamannya. Dia juga ada seorang komposer yang kemudian dikatakan dalam sejarah musik sebagai one of the greatest composer. Ya, salah satu dari komposer terbesar dan terhebat sepanjang zaman. Saudara, Johann Sebastian Bach dikenal dengan semua karya-karyanya luar biasa. Tapi saudara, yang menarik daripada Johann Sebastian Bach ini, seperti semua komposer lainnya atau semua artis lainnya yang baik lukisan sebagainya suka memberikan inisial namanya, bukan? Dan saudara, di setiap partitur dia akhirnya ada inisial, saudara. Dan inisialnya menarik. Sebab inisial dia di bawahnya ada tulisan Johann Sebastian Bach. Dan Johann Sebastian Bach itu harusnya inisialnya adalah JSB. Harusnya JSB. Saudara, kita banyak inisial ya. Ada AHY, ada SBY. Kalau ini harusnya JSB, itu kan ya. Jadi harusnya JSB. Tapi saudara lihatlah inisial yang dipakai di atas itu SDG. Saudara tahu SDG? Soli Deo Gloria. Saudara, Johann Sebastian Bach itu kemudian mengingatkan dirinya dan menjadi sebuah komitmen bagi hidupnya bahwa semua karya yang dia kerjakan ini, this is only for God and God alone. Ini adalah Soli Deo Gloria. Namaku di bawah. Namaku nggak penting. Inisialku bukan JSB. Inisialku adalah SDG. Saudara, inisial kita apa? Saya Michael Teng. Inisial saya MT, saudara, kalau di kampus. Saudara, tapi saya harus ingat baik-baik, inisial saya bukan MT. Inisial saya SDG. Saudara punya nama masing-masing. Inisial saudara adalah SDG. Segala puji, hormat hanya bagi Tuhan. Kita perlu bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan hidup kita. Dan kita perlu bersama-sama punya komitmen bahwa hidup kita adalah bagi Tuhan. Kalau kita melayani, itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa mencapai hasil yang baik dan pelayanan, ingat, segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Tidak boleh curi kemuliaan milik Tuhan. Kita perlu kembalikan segala puji hormat bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita perlu menyanyikan bersama-sama Mazmur 115 ayat 1 sebagai komitmen hidup kita. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepada nama-Mu lah hendaknya diberikan kemuliaan karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu. Saudara, kita hidup karena kasih Tuhan, bukan? Kita hidup karena kesetiaan Tuhan, bukan? Tadi dinyanyikan, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kita berdosa, Tuhan berikan anugerah kasih karunia itu. Hidup kita yang baik ini, semuanya dari Tuhan. Dan karena itu, bukan kepada kami Tuhan. Mari kita sama-sama bergumul dan kemudian berkata dengan sekedua hati, bukan kepada kami Tuhan. Ketika ada orang memberikan pujian, kita katakan bukan kepada kami Tuhan.
Ketika orang ingin menyanjung-nyanjung, kita katakan, bukan kepada kami Tuhan, tapi kepada nama-Mu lah hendaknya diberikan segala kemuliaan. Hanya bagi nama-Mu diberikan segala kemuliaan. Saudara, apakah itu artinya saudara nanti tidak boleh saling memuji, tidak boleh saling menghargai? Enggak. Saudara, nanti kalau saudara salaman dengan saya, terus kemudian saudara jangan khawatir ketika saudara katakan thank you ya untuk khotbahnya, lalu kemudian saya katakan, nyala engkau iblis. Ya. Engkau membawaku dalam pencobaan atas kesombongan. Enggak, saudara ya. Kita bisa saling menguatkan satu lain. Kita bisa saling menghargai satu lain. Baik, itu mau Tuhan. Tapi saudara, hati-hati dengan ujian-pujian. Hati-hati ketika kemudian puji-pujian itu sudah kita dapatkan, lalu kemudian kita berasa mulai ada mahkota di kepala kita. Dan kita merasa mulai berhak dapatkan mahkota. Kita petenteng kayak centeng dengan mahkota di atas kepala kita. Dan kita mulai merasa saya berhak terima kemuliaan dan hormat ini. Dan puji-pujian penghargaan ini. Kita sedang berada dalam ujian-pujian, saudara. Dan pada waktu ujian-pujian itu pada kita perlu mengingat, bukan kepada kami. Saudara, kalau saya mendapatkan ujian itu, dan beberapa kali dalam hidup saya berhadapan dengan ujian-pujian. Saya merasa ada mahkota yang ditaruh di atas kepala saya dengan segala puji-pujian itu. Saudara, saya akan selalu membawa diri saya mengingat apa yang akan terjadi di sorga. Dan saya berdoa apa yang terjadi di sorga juga terjadi di bumi sekarang. Dan Wahyu pasal 4 yang kita baca tadi di awal. Ada satu setting di sorga nantinya, di langit dan bumi yang baru. Ketika kemudian di sana 24 tua-tua yang kemudian mewakili umat Allah. 24 itu saudaraku melambangkan 12 suku Israel dalam perjanjian lama dan 12 murid Yesus dalam perjanjian baru. Dan dua-dua ini, 24 tua-tua ini menggambarkan umat Allah segala zaman. Dan umat Allah ketika berkumpul di depan tahta Tuhan itu. Dan Tuhan ada di situ. Tuhan dan segala kemuliaannya itu. Maka umat Allah, 24 tua-tua umat Allah itu kemudian melakukan sesuatu yang indah sekali. Di sana dikatakan pada pasal 10. Ketika mereka melihat 24 tua-tua itu berdiri di sana. Dan di atas kepala mereka ada mahkota emas. Maka kemudian sujudlah ke 24 tua-tua itu di hadapan dia. Yang duduk di atas tahta itu. Mereka menyembah dia, proskuneo, menyembah dia, berlutut menyembah Tuhan. Dengan kepala sampai ke tanah. Lalu kemudian mereka lakukan apa? Mereka angkat mahkota emas itu. Lalu kemudian mereka cast the crowns before the throne. Mereka angkat mahkota kemuliaan itu. Dan katakan, ini bukan milik kami Tuhan. Ini milikmu. Ini milikmu. Segala puji, hormat hanya bagi nama-Mu. Lalu mereka akan menyanyikan sebuah lagu yang indah. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkaulah dan hanya Engkau yang mulia dan agung itu. Saudara, ini kondisi di sorga. Ini upah kita di sorga. Ketika kita bisa kembalikan segala hormat puji kita bagi Tuhan. Dan biarlah yang di sorga itu hadir di gereja Tuhan hari ini. Ketika saya dan saudara sama-sama akan mengangkat mahkota kita itu. Dan kita katakan ini bukan milik kami Tuhan. Pada waktu saya menerima ujian-pujian itu, saya akan masuk ke kamar. Saya akan baca ayat ini. Saya membayangkan saya bersama-sama umat Allah yang lain. Di sorga sedang melihat kemuliaan Allah yang agung itu. Dan saya akan berlutut, saya akan menyembah, dan saya angkat kepala. Mahkota itu kata, Tuhan ini bukan milik saya. Ini bukan milik saya. Ini milik Tuhan. Ini untuk Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang bisa melayani Tuhan. Dan berbahagialah setiap orang yang punya prestasi terbesar dalam pelayanan. Ketika segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Dan bila kita semua bisa berkata-kata seperti umat Allah di langit dan bumi yang baru itu. Segala puji, hormat, kuasa bagi Tuhan. Saya mengajak saudara bangkit berdiri. Saya mengajak saudara membayangkan sorga. Di mana Tuhan sedang bertahta di dalam kemuliaannya. Dan ketika saudara sudah melayani Tuhan dengan sungguh, dengan penuh syukur. Dan saudara mulai merasakan Tuhan, kenapa belum ada yang puji saya? Kenapa belum ada yang akui saya? Belum ada yang menghargai saya? Lalu kemudian saudara katakan, don't be happy. Ada Tuhan di sana. Dan ketika saudara mendapatkan pujian,
mendapatkan pengakuan, mendapatkan hormat dari orang lain ketika engkau melayani dengan baik. Dan mulai berasa di kepalamu ada mahkota yang bukan milikmu itu. Dan engkau mulai sadar kalau engkau tidak hati-hati, berhala kesombongan itu akan dapat makan besar. Berhala kesombongan itu akan mulai mencuri kemuliaan Allah yang bukan milikmu. Dan kemudian engkau melakukan seperti yang dikatakan oleh tua-tua. Ketika berhadapan dengan Allah, umat Allah yang berkata, Tuhan, ini bukan milikku. Ini bukan milik kami. Mahkota ini milik Tuhan. Mahkota ini untuk engkau. Dan kita melemparkan. Kita mempersembahkan segala mahkota itu kepada Dia yang layak terima segala puji hormat. Lalu kita sama-sama katakan seperti yang dikatakan oleh umat Allah di sorga itu. Ya Tuhan. Bisa dimunculkan? Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sekali lagi sama-sama dengan sepenuh hati. Angkat mahkota itu bukan milikku. Itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan. Tidak ada satupun orang yang layak menggakkan dirinya. Karena semua capaian datang daripada Tuhan. Dan karena setiap amat Tuhan, setiap hamba-hamba Allah, setiap pelayan Tuhan yang hidup dalam anugerah Allah, mari kita sama-sama angkat mahkota itu. Itu bukan milik kita. Kita persembahkan kepada Dia dan kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Sama-sama. 1, 2, 3. Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan sumber segala yang baik. Dan kami umat-Mu berdiri di hadapan-Mu, bertekad dan berjanji di hadapan-Mu. Soli Deo Gloria, O Lord. Hanya kepadamu lah segala puji dan hormat kemuliaan. Segala yang kami lakukan dalam anugerah-Mu ini, topang kami, kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh mengembalikan segala hormat kami, kemuliaan milik Tuhan. Soli Deo Gloria. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan gereja segala tempat dan segala abad, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli.